Lu pernah janji ke diri sendiri, ini terakhir kalinya. Tapi beberapa jam kemudian, atau mungkin besoknya, lu ngulang lagi. Dan makin lama, lu mulai ngerasa, apa gue emang selemah itu? Padahal masalahnya bukan cuma soal niat, tapi karena ada sistem di otak lu yang udah berubah karena kebiasaan itu. Dan di video ini, gue bakal jelasin gimana cara reset sistem itu pelan-pelan, secara ilmiah, tanpa motivasi kosong. Hal pertama yang harus lu pahami, lu bukan gagal cuman karena kurang niat. Dan lu juga bukan manusia paling lemah di dunia cuman karena masih sering jatuh di kebiasaan itu. Karena yang lagi lu lawan sebenarnya bukan sekadar keinginan sesaat, tapi sistem reward di otak lu yang udah kebentuk dari pengulangan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Otak manusia pada dasarnya selalu suka hal yang instan, suka sesuatu yang cepat, mudah, dan langsung bikin nyaman. Dan PMO ngasih itu semua, ledakan dopamin tinggi, tanpa perlu usaha besar, tanpa perlu keluar rumah, tanpa perlu membangun hubungan, tanpa perlu kerja keras. Cukup buka layar dan otak langsung dapet hadiah. Masalahnya, otak manusia itu adaptif. Semakin sering suatu kebiasaan diulang, semakin kuat jalur kebiasaan itu terbentuk. Dan lama-lama, otak mulai belajar, kalau gue bisa dapet rasa senang secepat ini, ngapain capek-capek nyari kepuasan di dunia nyata? Akhirnya, hal-hal normal mulai terasa hambar. Belajar jadi susah fokus. Ngerjain sesuatu bentar aja udah bosan. Motivasi gampang turun. Dan yang paling bahaya, sedikit trigger kecil aja bisa langsung bikin pikiran lari ke sana lagi. Kadang cuman karena sendirian, kadang karena stres, kadang karena capek, atau bahkan cuman karena kebiasaan. Dan di titik itu, banyak orang mulai nyalahin diri sendiri, ngerasa dirinya gagal, ngerasa nggak punya disiplin. Padahal kenyataannya, otaknya udah terlalu sering diajarin untuk mencari dopamin instan. Jadi setiap lu mau berhenti, otak nganggap itu sebagai kehilangan sumber kenyamanan. Makanya rasa dorongannya kuat banget. Makanya relapse sering kejadian bahkan saat lu udah niat berubah. Karena kebiasaan itu bukan cuman tersimpan di pikiran, tapi juga di pola yang terus diulang setiap hari. Dan kabar baiknya, kalau otak bisa dibentuk oleh kebiasaan buruk, berarti otak juga bisa dibentuk ulang oleh kebiasaan yang lebih baik. Cuman prosesnya memang nggak instan. Nah sekarang masalahnya, kebanyakan orang mencoba berhenti dengan cara yang salah. Mereka fokusnya cuma satu, gue harus kuat nahan diri. Padahal kenyataannya, kemauan aja sering gak cukup. Karena kebiasaan itu gak hilang hanya dengan ditolak. Kebiasaan harus diganti. Dan ini yang banyak orang gak sadar. Otak manusia bekerja lewat pola. Ada trigger, ada respon, dan ada reward. Itu yang biasa disebut habit loop. Trigger itu pemicunya. Bisa karena bosan, bisa karena kesepian, bisa karena stres, bisa karena overthinking tengah malam, atau kadang cuma karena lu pegang HP sendirian terlalu lama. Lalu setelah trigger datang, otak otomatis menjalankan pola yang udah familiar. Buka aplikasi tertentu, cari konten tertentu, dan akhirnya jatuh lagi ke kebiasaan lama. Kenapa? Karena otak udah hafal jalannya. Dan setelah itu, otak dapat reward, dopamin instan. Rasa nyaman sesaat, pelarian sementara dari stres, capek, atau rasa kosong. Makanya tiap trigger datang, otak langsung ngajak lu balik ke pola lama. Bukan karena lu gak niat berubah, tapi karena otak lu udah terbiasa mencari solusi tercepat untuk merasa nyaman. Dan disinilah banyak orang kalah, karena mereka cuma bilang, pokoknya gue harus tahan.
Padahal semakin lu fokus, jangan mikirin itu. Seringkali otak justru makin kepikiran. Makanya solusi sebenarnya bukan sekadar melawan dorongan itu, tapi mengubah responnya. Jadi saat trigger datang, lu nggak jalan ke pola lama lagi, lu bikin jalur baru. Misalnya dulu, bosan ke BUK, konten menjadi PMO. Sekarang harus mulai diganti jadi bosan menjadi olahraga, bosan menjadi belajar, bosan menjadi keluar kamar, atau bosan menjadi kerjain sesuatu yang bikin otak tetap aktif. Awalnya pasti terasa aneh, karena otak lu belum terbiasa. Tapi semakin sering respon baru itu diulang, semakin lemah pola lama, dan semakin kuat pola baru yang terbentuk. Intinya bukan jadi manusia yang gak punya nafsu, karena dorongan itu bakal tetap ada. Yang berubah adalah cara lu merespon dorongan itu. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau kebiasaan lama harus diganti, emangnya diganti pakai apa? Jawabannya simple. Lu harus punya respon pengganti yang bisa langsung dijalankan saat trigger datang. Dan ini penting banget. Karena saat dorongan itu muncul, otak biasanya nggak kasih lu banyak waktu buat mikir. Semakin lama lu diem, semakin besar kemungkinan lu kalah negosiasi sama diri sendiri. Awalnya mungkin cuman lihat bentar doang, tapi lu sendiri tahu, ujung-ujungnya sering kejebak lagi. Makanya jangan nunggu motivasi datang. Jangan berharap nanti kalau gue semangat baru berubah. Karena godaan gak nunggu lu siap. Yang lu butuhin justru sistem. Sebelum trigger datang, lu harus udah punya jalan keluar. Kayak emergency button. Jadi, ketika pikiran mulai kacau, lu gak bingung harus ngapain. Contohnya sederhana. Langsung push up. Pergi cuci muka, keluar kamar, jalan sebentar, angkat beban, buka buku, belajar sesuatu. Atau kerjain hal produktif yang bikin otak tetap sibuk. Intinya satu, alihin energi itu secepat mungkin. Karena dorongan itu sebenarnya energi. Dan energi kalau nggak diarahkan, biasanya bakal lari ke kebiasaan lama. Makanya banyak orang relapse bukan saat mereka benar-benar pengen, tapi saat mereka kosong. Nggak ada aktivitas, nggak ada tujuan, nggak ada distraksi sehat. Akhirnya, otak balik ke sumber dopamin tercepat yang udah familiar. Dan satu hal yang harus lu pahami, semakin lama lu berdiam diri saat trigger datang, semakin kuat suara di kepala lu. Otak mulai negosiasi. Sekali aja gak apa-apa, besok juga bisa mulai lagi. Cuma lihat sedikit. Dan biasanya, itu awal jatuhnya. Karena itu, jangan kasih otak terlalu banyak ruang untuk debat. Gerak dulu, alihin, fokus dulu. Bikin tubuh lu aktif sebelum pikiran lu keburu kalah. Dan ini yang sering diremehin orang. PMO itu bukan cuma nyuri waktu beberapa menit, tapi bisa nyuri fokus lu seharian. Nyuri energi, nyuri motivasi, bahkan perlahan nyuri potensi terbaik lu di usia muda. Karena energi yang harusnya bisa dipakai buat berkembang, habis buat ngulang siklus yang sama terus-menerus. Makanya setiap kali lu berhasil ngalihin satu trigger aja, itu sebenarnya bukan hal kecil. Itu tanda kalau lu lagi mulai ngambil kontrol atas diri lu sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, mindset. Karena banyak orang sebenarnya udah tahu apa yang harus dilakukan, tapi tetap gagal konsisten. Kenapa? Karena pas rasa gak nyaman datang, mereka langsung pengen balik cari kenyamanan instan lagi. Padahal proses berubah memang gak nyaman, dan itu normal. Orang-orang yang disiplin bukan berarti mereka selalu semangat, bukan berarti mereka gak pernah malas, dan bukan berarti hidup mereka selalu mudah. Yang beda adalah mereka ngerti kalau rasa gak nyaman adalah bagian dari pertumbuhan. Mereka gak langsung lari setiap kali hidup terasa berat. Contohnya David Goggins.
banyak orang kagum sama mental dia. Karena dia bisa tetap jalan, tetap latihan, tetap dorong dirinya maju. Bahkan saat capek, sakit, dan mentalnya udah pengen nyerah. Dan cara dia melihat rasa sakit itu beda. Kebanyakan orang melihat rasa sakit sebagai tanda untuk berhenti. Tapi dia melihat rasa sakit sebagai tanda kalau dirinya sedang berkembang. Dan mindset itu penting banget kalau lu mau lepas dari kebiasaan buruk. Karena saat lu mulai berhenti dari dopamin instan, otak bakal protes. Lu bakal ngerasa gelisah, gampang bosan, mood naik turun. Kadang pengen nyerah, kadang muncul pikiran, ngapain sih susah-susah begini? Dan kalau mindset lu salah, lu bakal nganggep semua rasa gak nyaman itu sebagai kegagalan. Padahal justru sebaliknya. Rasa gak nyaman itu sering jadi tanda kalau otak lu lagi belajar berubah. Lagi belajar hidup tanpa pelarian instan. Lagi belajar menikmati hal-hal normal lagi. Dan proses itu memang pelan. Gak langsung jadi hebat dalam semalam. Makanya jangan terlalu fokus jadi sempurna. Karena banyak orang baru gagal sekali aja langsung mikir, gue emang gak bakal bisa berubah. Padahal perubahan itu bukan soal gak pernah jatuh, tapi soal berapa kali lu mau bangkit lagi. Karena disiplin bukan dibangun dalam satu hari. Disiplin dibangun dari keputusan kecil yang diulang terus-menerus, bahkan saat lagi gak mood. Dan semakin sering lu menang melawan dorongan kecil, semakin kuat juga mental lu terbentuk. Jadi mulai sekarang, jangan lihat proses ini sebagai hukuman. Lihat ini sebagai latihan. Latihan buat ngontrol diri. Latihan buat nguasain pikiran sendiri. Karena kalau seseorang bisa ngalahin kebiasaan yang terus narik dia setiap hari, biasanya dia juga bakal lebih kuat menghadapi banyak hal lain dalam hidup. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang sering diremehin, lingkungan. Banyak orang mikir perubahan itu cuma soal niat dan mental. Padahal kenyataannya, lingkungan punya pengaruh besar banget terhadap kebiasaan lu sehari-hari. Karena otak manusia itu gampang dipengaruhi oleh apa yang sering dilihat, sering diakses, dan sering muncul di depan mata. Makanya kalau lu terus hidup di lingkungan yang penuh trigger, akan jauh lebih susah buat berubah. Dan ini penting, jangan cuma mengandalkan disiplin. Karena bahkan orang yang disiplin pun bisa kalah kalau setiap hari terus dikasih godaan tanpa batas. Makanya, selain memperkuat mindset, lu juga harus bikin sistem yang mempersulit kebiasaan buruk itu buat diakses. Atau istilah simpelnya, naikin friksi. Contohnya sederhana, kalau lu tahu jam tertentu itu jam rawan, jangan malah sendirian di kamar sambil scrolling tanpa tujuan. Kalau aplikasi tertentu sering jadi pintu masuk trigger, hapus, mute, atau atur ulang algoritmanya. Karena kadang relapse itu nggak dimulai dari niat besar, tapi dari satu video random, satu gambar, atau satu klik impulsif. Makanya jangan kasih akses yang terlalu mudah. Taruh HP agak jauh saat belajar. Jangan tidur terlalu larut sambil main gadget sendirian. Kurangi kebiasaan yang bikin lu terlalu lama kosong tanpa aktivitas. Dan sebisa mungkin, isi hidup lu dengan kegiatan yang bikin energi dan fokus kepakai ke arah yang lebih sehat. Karena semakin kosong hidup seseorang, biasanya semakin gampang juga dia balik ke pelarian instan. Yang menarik, perubahan kecil kayak gini sering kelihatan sepele. Padahal efeknya besar. Karena kebiasaan buruk itu sering bekerja otomatis. Semakin mudah aksesnya, semakin kecil waktu yang dibutuhkan otak buat bertindak impulsif. Tapi ketika lu mulai bikin aksesnya lebih ribet, otak jadi punya waktu beberapa detik untuk sadar. Dan beberapa detik itu kadang cukup buat nyelamatin lu dari keputusan yang bakal disesali nanti. Jadi jangan malu
bikin sistem yang membantu diri sendiri. Karena tujuan lu bukan terlihat kuat. Tujuan lu adalah benar-benar berubah. Dan kadang perubahan besar justru dimulai dari hal-hal kecil yang konsisten dijaga setiap hari. Bayangin kalau mulai hari ini, setiap dorongan yang datang justru lu ubah jadi latihan, belajar, atau sesuatu yang bikin value diri lu naik. Setahun dari sekarang, hidup lu bisa beda jauh. Fokus lebih jernih, energi lebih stabil. Dan yang paling penting, lu gak lagi jadi budak kebiasaan itu. Tapi ingat, perubahan gak datang dalam semalam. Yang penting bukan sempurna, tapi terus belajar bangun lagi setiap kali jatuh. Dan itu aja yang pengen gue sampaikan di video ini. Semoga membantu. Semangat.